Selamat pagi Zoe Life. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang selalu kita alami dalam kehidupan kita semua, baik yang ada di Australia maupun di Indonesia. Dan juga bagi Bapak Ibu yang menyaksikan akan tayangan YouTube Zoe Life channel ini. Dan biarlah kembali di minggu ini kami hadir untuk memberkati, untuk jadi berkat bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan akan tayangan ini. Dan kembali tak bosan-bosannya kami mau menyapa untuk saudara kami yang ada di Australia, ya. Di Australia di sana ada PLC Melbourne dan juga jemaat di kota Sydney, ya. Dan juga di Australia ada kelompok PA Peniel, ya, nama Peniel. Tepatnya ada di kota Melbourne dan kota Brisbane, ya, dan sekitarnya. Dan kita juga mau kembali ke Indonesia. Kita mau menyapa untuk saudara yang ada di kota Bandung, di kota Tangerang, tepatnya di perumahan Citra Raya. Di sana juga ada JKI Zoe Life, ya, komunitas kita semua. Dan juga kita mau menyapa untuk kelompok pemahaman Alkitab Peniel yang ada di beberapa kota di Indonesia ini. Ada di kota, ibu kota negara ini, di kota Jakarta ini. Ada juga di wilayah Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, kota Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri. Dan juga di ujung barat gitu ya, tepatnya di Sumatera Utara, Kota Medan. Juga bagi Bapak Ibu bisa menemui di sana kelompok pemahaman Alkitab Peniel. Dan juga kami mau menyapa untuk fellowship hamba Tuhan yang tergabung dalam YPKB ada di Jabodetabek, ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, ya. Bekasi itu tempat tinggal saya, Bekasi. Dan juga fellowship hamba Tuhan ada di Rotendao, ya. Di Rotendao, ada juga di Sulawesi Tengah, di Kepulauan Banggai dan Pulau Peling, ya. Dan kami juga mau menyapa untuk setiap Bapak Ibu yang hari ini, pagi ini, minggu ini bergabung bersama-sama dengan kami, rindu untuk tetap terus menerima berkat daripada Tuhan kembali. Dan biarlah sama-sama kita menyatakan pernyataan deklarasi kita lewat setiap pujian, tanda ungkapan syukur kita akan kebaikan Tuhan, ya. Untuk sebelum kita berdoa, mari teman-teman singer semua kita mau menyapa akan setiap saudara kita yang baik di Australia maupun di Indonesia, dan bagi semua yang menyaksikan. Mari sama-sama kita beri sapa mereka. Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudaraku, untuk mengawali akan rangkaian ibadah kita di dalam streaming ini, biarlah kami mengajak sama-sama kita berdoa. Ya, hanya Engkau saja yang dibesarkan. Hanya Engkau saja yang kami tinggikan. Hanya Engkau saja yang layak untuk menerima penyembahan kami kembali di minggu ini, di pagi ini. Bapa, Engkau dapati baik yang di Australia, di Indonesia, dan yang menyaksikan akan tayangan ini, Tuhan. Kami bukan saja mau menjadi penonton, tetapi kami mau terlibat dalam setiap ungkapan syukur itu, Tuhan. Biarlah Engkau dapati dari rumah-rumah yang menyaksikan akan tayangan ibadah ini, dan biarlah Engkau boleh mendapati ungkapan syukur itu, Tuhan, daripada kami. Dan biarlah Roh-Mu saja yang bekerja sepenuhnya, berdaulat atas kami. Dan kami rindu, Tuhan, di saat kami menaikkan setiap ungkapan syukur, kami percaya di hadirat-Mu kekuatan, sukacita, damai sejahtera itu kami peroleh, Tuhan. Tidak ada yang lain kami tidak dapat di luar sana, Tuhan, tapi hanya di hadirat-Mu. Ini kami,
Kudus, Engkau ambil alih dan segala suatu kuasa. Kami menyatakan hanya kuasa-Mu saja Tuhan yang berdaulat, dan kuasa yang bukan daripada-Mu kami menyatakan patah, gagal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau saja Tuhan yang menutup bungkus akan rangkaian ibadah ini. Setiap frekuensi lewat internet ini Tuhan, kami menyatakan dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Ini ibadah kami, ini pernyataan pujian syukur kami, Engkau dapati dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari saudaraku, kita nyatakan setiap pengakuan kita. Kita menyatakan bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berdaulat atas surga dan bumi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah kita sama-sama kita nyatakan pujian ini untuk mengagungkan, untuk membesarkan Tuhan kita, nama yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku,
semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami percaya bahwa Engkau pribadi yang memegang kendali atas surga, atas bumi. Segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini, di bawah langit ini, semuanya ada di pengamatan-Mu, ada di perhatian-Mu, ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Dan biarlah kami tahu itu, yang menyaksikan akan tayangan ini, kami menyatakan bahwa mereka juga tahu, semua kami tahu. Untuk itu Tuhan, kami menyatakan bahwa kami tidak akan khawatir, karena kami memiliki Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menyiapkan segala sesuatunya. Di saat Engkau menciptakan, Engkau sudah menyiapkan segala sesuatunya. Sampai di kesudahan zaman ini, Tuhan tetap berdaulat. Kami yakin itu, kami percaya itu. Dan biarlah sekali lagi Tuhan, Engkau dapati penyembahan daripada setiap kami, ungkapan syukur daripada setiap kami di pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Mari sama-sama nyatakan sekali lagi, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, mari sama-sama nyatakan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, ya. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan, Kau tetap Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sungguh percaya itu Tuhan, Engkau saja yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, kembali mari di minggu ini kita nyatakan pernyataan deklarasi kita, hanya Dia Tuhan yang berkuasa di bumi di surga. Katakan siapa namanya? Yesus. Haleluya. Come on. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Yesus Kristus nama yang dahsyat. Haleluya. Amin. Mari sekali lagi yuk nyatakan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah
kita. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang dapat selalu diandalkan. Untuk itu tetap terus berharap kepadanya. Jangan pernah sekali-kali tinggalkan Dia. Apapun problem masalahmu saudaraku, Dia Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Haleluya. Mari, mari ikut tepuk tangan yuk, singkat. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Yang di rumah mau bangkit berdiri silakan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Dia Tuhan, Tuhan Allah kita. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi sama-sama deklarasikan, nyatakan, Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari lebih lagi nyatakan kegirangan yang daripada Tuhan melebihi segalanya. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Sekali lagi katakan, yo. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Yang siap menerima janjinya katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari sekali lagi nyatakan, Dia yang dahsyat. Katakan yuk. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah yang digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya.
di dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti. Haleluya. Cara untuk menolong hidupku, Mari sekali lagi nyatakan, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari nyatakan sekali lagi. Kau yang lebih tahu. Cara untuk membuka jalanku, Kau yang lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan. Haleluya, ya Tuhan yang tak pernah gagal. Janjinya ya dan amin, pemeliharaannya sempurna terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Sekali lagi nyatakan, ku percaya. Haleluya, kami bersyukur memiliki Engkau. lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati
ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Oh, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Hati kami percaya, hati kami percaya bahwa Kau tak pernah meninggalkan setiap kami. Biarlah kami dengan kesungguhan hati menaruh keberadaan hidup hanya kepada-Mu, Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, tak pernah meninggali akan janji kenyataanmu. Ini kami
Mari sekali lagi katakan, tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Sekali lagi, tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Biarlah ini merupakan pernyataan iman kita. Kita nyatakan kepada jiwa kita di saat-saat kehidupan ini bahwa penyertaan-Nya tak pernah berlalu dalam kehidupan kita. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku Di padang yang berumput hijau, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbing, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekali lagi Dia membimbingku. Dia membimbing, amin, amin, ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun
aku berjalan dalam lembah kekelaman. Katakan sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dan hari ini saya akan memberikan satu kebenaran firman sehubungan dengan isu-isu yang muncul di belakang hari ini. Dan kami sudah menyampaikan berita bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kemudian minggu kemarin kami juga sudah menyampaikan bahwa Yesus itu juru selamat. Itu yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada gembala-gembala pada waktu itu. Dan sekarang kami akan menyampaikan bahwa Yesus adalah terang dunia. Oke, supaya Anda bisa mengerti, Anda tidak bingung, tugas saya adalah menyampaikan firman dan mengambil ayat dari Alkitab kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah Tuhan berikan. Inilah saatnya Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, agar kami tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran. Dan kami percaya Tuhan, kami sangat memerlukan pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, yang membuat setiap kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik dan dengan benar. Dan kami nyatakan ada darah Yesus dalam hidup kami, maka tidak boleh ada tulah yang menguasai kami. Ini adalah iman kami dan kami percaya itu terjadi dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudara, banyak yang menanyakan ya sehubungan dengan adanya hamba Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat dan Yesus bukan terang dunia itu. Oke, untuk menyingkat waktu saya akan ajak Anda untuk melihat kitab Injil Lukas pasalnya yang kedua. Lukas pasalnya yang kedua, mulai dari ayat 25. Firman Tuhan berkata begini, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia, Simeon, tidak akan mati sebelum ia, Simeon, melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ayat 27. Ia, Simeon, datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. 28. Ia, Simeon, menyambut anak itu dan menatangnya, menggendongnya seperti layaknya seseorang gendong bayi. Sambil memuji Allah katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu,
sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Ya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Simeon yang menanti-nantikan Mesias. Dan Tuhan berbicara kepada dia bahwa Simeon tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Dan tadi dikatakan oleh Roh Kudus, Simeon dibawa ke Bait Allah. Kemudian dikatakan berjumpalah Simeon dengan bayi yang adalah Yesus. Dan Yesus pada waktu itu berumur 8 hari harus melakukan ritual sesuai dengan hukum Taurat, yaitu disunat. Ya. Nah, pada waktu itulah Simeon setelah tahu dan dia diberitahu oleh Roh Kudus bahwa bayi ini adalah Mesias itu. Nah, yang menarik adalah bahwa Simeon datang atas instruksi Roh Kudus dan Yesus yang dibawa oleh Yusuf dan Maria ke Bait Allah. Ya. Orang dunia berkata kebetulan, tetapi ini tidak ada istilah kebetulan, memang by design. Ya. Nah, yang menarik adalah ayat 32. Ya, ayat 32 tadi berkata, yaitu terang. Siapa terang ini? Mesias tadi. Ya. Mesias tadi adalah terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Saya mengutip di dalam bahasa Inggris bahwa Mesias tadi, a light to lighten the Gentile. Jadi, nah, Juru selamat ini adalah terang yang menerangi bagi bangsa-bangsa lain. Kita ingin mempelajari ini. Apa itu menerangi? Di dalam bahasa aslinya menggunakan istilah apokalipsis. Apokalipsis diterjemahkan to reveal, mengungkapkan. Juga diungkapkan dengan istilah revelation, pewahyuan, ilham, memberi wahyu, memberi ilham. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana mengaplikasikannya? Ya. Oke, sebelum itu saya akan ajak Anda terlebih dahulu melihat Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Ya, kita harus mengutip banyak ayat supaya kita tidak salah atau gagal paham. Oke. Yohanes pasal 8 ayat ke-12. Berkata begini, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Yesus secara tegas berbicara kepada banyak orang dan Yesus berkata, akulah terang dunia. Kemudian kalimat selanjutnya berkata, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ini jaminan yang Tuhan berikan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang yang ada di dalam hidupnya. Apa artinya? Selama dia mengikuti Yesus itu, terang itu akan membimbingnya. Ya, seperti tadi kita sudah melihat Simeon. Dia diberitahu Tuhan bahwa tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Simeon tidak tinggal di Bait Allah. Ada di luar.
Nah, Simeon diberitahu oleh Roh Kudus supaya dia berangkat menuju Bait Allah untuk berjumpa dengan Mesias itu. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat di sini bahwa Yesus, Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Dan dikatakan tadi, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam gelap. Tidak akan jalan di dalam gelap. Atau dengan kata lain, jalan hidupnya tidak dikuasai kegelapan. Kegelapan memang ada, tapi tidak menguasainya. Kemudian, melainkan ia akan mempunyai terang. Jadi, tatkala dia mengikut Yesus, terang yang ada di dalam Yesus transfer kepada dia. Dia mempunyai terang. Terang yang akan menerangi hidupnya. Contoh konkretnya yaitu tadi, Simeon yang tidak tinggal di Bait Allah karena sudah pensiun, ya, tidak tinggal di situ. Dan dia diberitahu, dia nurut, dia pergi ke Bait Allah dan berjumpa dengan Mesias yang walaupun masih bayi, berumur 8 hari. Ya. Oh, haleluya. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat 1 Yohanes 1. Ya. Kitab Yohanes 1. Yohanes 1 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Firman Tuhan berkata begini, "Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia, di dalam Allah, sama sekali tidak ada kegelapan." Ayat yang ke-6. Jadi jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, dengan Allah, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Apa artinya? Kalau kita ini mengatakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Allah, maka persekutuan ini akan membuat kita hidup dalam terang, tidak hidup dalam kegelapan. Persekutuan kita dengan Allah ini membuat kita hidup dalam terang. Seperti tadi yang digambarkan oleh Simeon. Nanti kita akan melihat dampak dari persekutuan dengan Allah yang adalah terang. Dampak persekutuan kita dengan Yesus yang adalah terang. Ya. Nah, janganlah kita membuat satu pengertian seperti matematik begitu ya. Apa maksudnya? Begini. Saya akan tunjukkan kepada Anda Yohanes 10, Injil Yohanes 10 ayatnya yang ke-30. Injil Yohanes 10 ayat yang ke-30. Kita nggak boleh membedakan menganggap ini Yesus ngomong dia terang, Bapak di surga juga terang, mana yang benar? Jangan kita melakukan itu. Kenapa? Karena ada satu ayat yang harus kita pegang ya untuk memahami itu semua. Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-30. Firman itu berkata cukup jelas, "Aku dan Bapa adalah satu." Ya. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Bapa adalah terang, aku juga terang. Jadi nggak bisa Bapa terang dan Yesus bukan terang. Ya. Karena aku dan Bapa adalah satu. Nah, dari sini kita mulai mendapatkan satu
penerangan. Bapa di surga dan Yesus adalah satu. Bapa di surga adalah terang, Yesus adalah terang. Bagaimana dengan Anda dan saya? Ini yang harus kita gali, ya. Oke. Tadi di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, Yohanes 8 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, mengikut Yesus yang adalah terang, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Jadi Anda dan saya yang mengikuti Yesus, yang percaya kepada Yesus yang adalah terang, maka transfer terang yang ada pada Yesus itu transfer ke dalam hidup kita. Maka kita juga mempunyai terang hidup. Terang yang membuat hidup kita ini kita lebih paham, lebih mengerti. Oh, haleluya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mengaplikasikan dalam hidup kita mengenai Yesus adalah terang, Bapa di surga adalah terang, dan firman berkata, ya, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ini yang harus kita pegang. Saya mengingatkan kepada Anda semua, jangan menganggap yang Tuhan janjikan itu otomatis harus terjadi. Bukan itu yang harus kita kerjakan. Yang harus kita kerjakan adalah mempercayainya. Kalau kita percaya, kita memperkatakannya. Ya. Jadi, siapa yang mengikut Yesus, ia tidak akan jalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya. Oh, haleluya. Saya akan ajak Anda untuk melihat Injil Yohanes pasal 1, dan kita akan membaca ayatnya yang keempat. Dalam dia siapa ini? Firman. Di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Mungkin Anda kurang begitu jelas, saya membaca dari ayat 1 dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia, firman, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman. Dan tanpa dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Apa maksudnya? Firman itu menjadikan semuanya di alam semesta ini. Bintang-bintang dan lain sebagainya. Semua diciptakan oleh sang firman itu. Nah, sekarang 4. Dalam dia, dalam firman ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Ingat, kegelapan tidak boleh menguasai firman itu. Kita yang menerima firman itu, ayat yang keempat. Di dalam dia, di dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tatkala kita mendengar, percaya kepada firman yang sudah disampaikan itu, kita mendapatkan hidup. Karena firman itu. Dan firman itu, yang adalah hidup kita, itu menerangi hidup Anda dan hidup saya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasai firman. Tidak menguasai orang yang percaya kepada firman. Oh, haleluya. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam mengaplikasikan.
banyak orang-orang yang tidak tekun di dalam membaca firman. Sementara firman ini yang adalah terang, yang akan membuat terang dalam hidup kita, yang akan menerangi hidup kita sehingga kita tidak dikuasai kegelapan, itulah yang harus kita baca dan kita terima, kita masukkan ke dalam roh kita. Dan Tuhan menjamin bahwa di dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, terang kita. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan tidak menguasai orang-orang yang percaya kepada firman yang dia baca. Bagaimana kalau kita bacanya on dan off? Ya. Sementara jaminannya adalah tatkala kita menerima firman itu. Lah menerimanya gimana kalau kita tidak baca? Ya. Oke, sekarang mulai membuat satu gambaran yang lebih jelas lagi. Oh, haleluya. Sekarang kita melihat di dalam aplikasinya ya. Aplikasinya kita lihat Lukas 24 ayat 31. Lukas 24. Lukas 24 ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berkata begini. Ada baiknya saya membaca ayat sebelumnya supaya jelas. Mulai 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Siapa ini? Ya, siapa ia ini? Oke, kita baca, kita lanjutkan. 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, ini aplikasinya. Terang itu akan membimbing. Nah, waktu mereka ini, siapa ini mereka ini? Mereka ini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang pergi ke Emmaus. Di tengah jalan mereka diskusi, mendiskusikan apa? Kebangkitan. Ya. Kenapa kebangkitan ini didiskusikan? Karena pada waktu itu orang Yahudi terbagi menjadi dua. Percaya kepada kelompok Saduki yang tidak percaya adanya kebangkitan. Dan satu kelompok adalah Farisi. Farisi percaya ada kebangkitan. Jadi kemungkinan besar mereka diskusi itu. Ya. Orang Saduki kok berkata bahwa tidak ada kebangkitan. Tapi orang Farisi ada. Nah, inilah yang menjadi topik pembicaraan orang-orang pada waktu itu. Termasuk kedua murid Yesus yang pergi ke Emmaus. Di tengah jalan mereka diskusi, maka berjumpalah, atau tepatnya Yesus hadir mengikuti mereka. Seolah-olah mereka pergi dengan tujuan arah yang sama. Ya. Nah, dari situlah diskusi. Kemudian tadi dikatakan mereka yang diskusi bersama Yesus tadi, yang mereka belum klik. Ya. Maka waktu Yesus bertanya, apa yang kamu diskusikan? Ya.
Coba kita supaya Anda lebih paham begitu ya. Mulai ayat yang ke-25, Lukas 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." 26. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi. Lanjut, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, Emmaus. Ya. Nah, yang menarik tadi dikatakan bahwa lalu ia berkata kepada mereka, kedua murid itu, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Nah, dari sini kita tahu rupa-rupanya murid ini juga terpengaruh oleh pengajaran orang Saduki bahwa tidak ada kebangkitan. Ya, jadi mereka yang satu terpengaruh Saduki, yang satu terpengaruh Farisi, kira-kira begitu. Maka Tuhan menegur mereka. Ya. Ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu ia, siapa? Yesus, yang belum mereka belum sadar bahwa yang berjalan dengan mereka adalah Yesus. Ya. Ayat 27, lalu ia, Yesus yang sudah bangkit, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Mereka belum bisa memahami kebangkitan itu, ya. Karena memang atmosfernya begitu. Kelompok Saduki itu adalah kelompok yang kuat juga, tapi jumlahnya lebih banyak yang mengikuti Farisi, ya. Tapi dia punya pengaruh, ya, Saduki itu. Nah, dari sini mulailah Yesus menjabarkannya. Kemudian Yesus seolah-olah mau lanjut, diminta tolong coba mampirlah. Nah, Yesus mampir, kemudian tetap menjelaskan firman, dan waktu makan, dikatakan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Nah, saat inilah, ya, ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia Yesus, tetapi Yesus lenyap dari tengah mereka. 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Nah, kemudian ayat yang ke-33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, ini adalah penjabarannya mengenai terang itu tadi. Ya. Oh, haleluya. Jadi kita mulai ngerti, oh, terang itu tadi, terang yang Yesus adalah terang, Bapa di surga juga adalah terang. Aplikasi di dalam hidup kita, tatkala kita membaca firman, tiba-tiba kita mendapatkan sesuatu.
itulah pewahyuan, ya. Maka tadi dikatakan ayat 32 Lukas 2 tadi, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Ini artinya waktu membaca firman, waktu diskusi mengenai firman, mereka mulai ngeklik. Ya, yang contoh paling bagus tadi adalah orang murid-murid Yesus pergi ke Emmaus, mereka diskusi, mereka nggak selesai diskusinya. Karena yang satu percaya, yang satu tidak percaya. Yesus hadir dan Yesus berkata ayat 25 tadi. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Oh, haleluya. Seringkali kita tatkala membaca firman juga punya masalah. Tidak jelas, tidak ngerti. Bahkan beberapa orang habis mendengarkan firman Tuhan, kemudian pulang dari gereja dan tidak ngerti. Begitu sudah pulang, firman tadi apa? Aplikasinya bagaimana? Banyak yang lupa. Ya. Nah, itulah kita melihat Lukas 24 ayat 31. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Lukas 24. Ya, Lukas 24 masih sama. Ya. Saya akan ajak Anda membaca dari ayat 36. Ya. Firman Tuhan berkata begini, "Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, 'Damai sejahtera bagi kamu.'" Ini apa artinya? Murid-murid sedang kumpul, Yesus belum hadir. Tatkala mereka sedang bercakap-cakap tentang itu, tentang apa? Kebangkitan Yesus. Tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Kemudian ayat 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Oh, haleluya. Ya. Sekarang ayat yang ke-38, akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." 40. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepada Yesus yang sudah bangkit itu sepotong ikan goreng. 43, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus menunjukkan bahwa tubuhnya setelah kebangkitan itu tubuh yang tidak taat kepada dimensi 3. Apa artinya dimensi 3? Kalau Anda pada waktu yang sama seperti sekarang, Anda ada di rumah Anda. Waktu yang sama Anda tidak ada di dalam rumah Tuhan. Itu dimensi 3. Yesus setelah bangkit, dia tidak dikuasai hukum dimensi 3. Hukum dimensi 3 itu adalah hukum yang menyatakan bahwa manusia yang masih hidup ini tunduk kepada hukum dimensi 3. Kalau dia ada di satu tempat pada waktu tertentu, pada waktu yang sama dia tidak ada di tempat lain.
Atau yang kedua, Anda dari tempat A, katakanlah, menuju ke tempat B, kalau jalan kaki 30 menit. Anda butuh waktu 30 menit untuk hadir di tempat B. Tapi Yesus tidak. Yesus setelah bangkit tidak tunduk kepada hukum dimensi 3. Saat ini dia ada di tempat A, kemudian dia pindah ke tempat B yang jaraknya cukup jauh, perjalanan kaki 30 menit katakanlah, dalam hitungan detik dia ada di sana. Yesus setelah bangkit tidak tunduk kepada hukum dimensi 3. Nah di sini ayat 42, lalu mereka murid-murid Yesus memberikan kepada Yesus sepotong ikan goreng. Ikan goreng itu barang dimensi 3. Jadi hukum dimensi 3 kalau dimakan melalui mulutnya dan akan masuk ke tenggorokannya dan masuk ke perutnya. Tetapi apa yang terjadi? 43, ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Nah, apa yang terjadi? Barang yang dimensi 3, ikan sepotong tadi, masuk ke tubuh dimensi yang lebih tinggi, ya, itu hilang, ditelan aja, hilang gitu saja. Nah, inilah yang membuat kita belum bisa ngerti. Yesus masuk nggak perlu lewat pintu, tiba-tiba ada di situ. Maka murid-muridnya yang belum mengerti benar menganggap Yesus itu hantu. 44, firman Tuhan berkata begini, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, inilah terang itu tadi. Ia membuka pikiran mereka. Jadi langsung klik, langsung paham, langsung ngerti. Nah, kemudian ayat 45. Katanya kepada mereka, ini kata Yesus yang sudah bangkit kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa dari Yerusalem. Kamu adalah saksi-saksi dari semuanya ini. 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya. Nah, Yesus tiba-tiba hadir. Dan Yesus memberitakan firman supaya mereka itu percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan waktu itu murid-muridnya sudah tahu bahwa Yesus bangkit, tapi belum masuk ke pikiran mereka. Bangkit itu bagaimana? Seperti apa? Kira-kira begitu, ya. Tetapi puji Tuhan, ayat 45, lalu Yesus yang sudah bangkit tadi membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci, ngerti artinya bangkit, ya. Nah, kebangkitan ini memang sesuatu yang baru, realitanya sesuatu yang baru, ya. Mereka berpikir ya bangkit ya seperti Yesus yang lama, ya. Bukan begitu, ya.
Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dia tunduk kepada dimensi yang lebih tinggi dan bukan tunduk kepada dimensi yang ketiga. Ya. Hidup kita sehari ini dimensi 3. Tetapi di satu pihak, kita ini dimensi 3, tapi pikiran kita, iman kita itu bukan dimensi 3. Itu dimensi yang lebih tinggi, katakanlah dimensi yang keempat, ya katakanlah begitu. Ya. Oh haleluya, sekarang saya akan ajak Anda, Yohanes 21 ayat 7. Yohanes 21 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata begini, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, kemudian inilah, ya judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, ayat yang ke-7. Ya. Mungkin ada baiknya saya membaca dari ayat 1 supaya lebih jelas. Ayat 1 berkata, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 2, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kenapa Simon naik perahu lagi nangkap? Galau. Kenapa galau? Penyangkalannya belum dituntaskan. Anda ingat? Simon pernah menyangkal 3 kali, dan itu masih ganjal di hatinya. Ya. Maka untuk menghibur diri, Simon bilang, aku mau menangkap ikan. Ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bayangin. Ya. Ayat yang ke-5, kata Yesus kepada mereka, hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Nah, kenapa murid yang dikasihi Yesus itu yang disebut Yohanes, dia langsung mendapatkan terang. Itu Tuhan. Ya. Begitu banyak murid-murid yang lain tadi, ya dikatakan banyak murid-murid yang ikut Simon untuk menangkap ikan, ya kan? Oh, haleluya. Mereka nggak ngerti. Yang bertanya, adakah lauk pauk anak-anakku? Mereka belum tahu. Tapi ayat yang ke-7, Yohanes mendapatkan terang tadi. Dan dia tahu, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Simon naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat,
penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. 12. Lalu kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Oke, itulah yang dikatakan firman. Yohanes mendapatkan terang itu dan dia berkata, itu Tuhan. Nah, sampai hari ini Tuhan masih memberikan terang itu. Terang itu diberikan kepada Anda dan saya untuk mengerti firman. Terang itu diberikan kepada Anda dan saya untuk mengerti, oh, ini langkah yang saya akan ambil salah. Terang itu akan terus memimpin Anda dan saya. Bagaimana tatkala Anda tidak percaya bahwa terang itu adalah Yesus? Apa yang akan terjadi? Kita sudah melihat apa yang kita baca, kita pelajari ini semua menunjuk terang itu adalah Yesus, terang itu adalah Bapa di surga. Tapi nggak jadi masalah karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dan tatkala murid-murid fellowship dengan Yesus, terang itu mengalir kepada murid-murid. Anda fellowship dengan Yesus melalui apa? Melalui bacaan firman. Anda akan memperoleh terang itu. Terang ini sangat kita butuhkan supaya apa? Kita tidak salah mengambil langkah. Saya berharap pagi ini memberi kepada Anda pewahyuan untuk ngerti. Jadi kalau Anda pengen ngerti firman dan merasa harus belajar teologi, harus belajar bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani. Bukan itu. Tapi itu juga dibutuhkan. Tapi bukan itu. Itu sebagai basis, ya. Sebagai basic, iya. Tapi selanjutnya terang itulah yang harus memimpin Anda dan memimpin saya. Saya berharap Anda mulai nangkep ini. Jadi, terang itu sangat dibutuhkan oleh hamba Tuhan. Betul. Terang itu sangat dibutuhkan oleh bapak-bapak. Harus. Terang itu dibutuhkan oleh Anda yang berbisnis. Ya. Terang itu juga dibutuhkan oleh orang-orang yang bekerja pada perusahaan. Ya. Terang itu juga yang memimpin Yusuf. Terang itu yang memimpin Yusuf. Haleluya. Mari, jangan ragu lagi bahwa Yesus itu adalah terang dan Bapa di surga itu terang. Yesus dan Bapa itu satu. Dan tatkala kita bersekutu dengan Bapa di surga, bersekutu dengan Yesus melalui bacaan firman, melalui doa-doa, terang itu akan dialirkan ke dalam hidupmu. Saya berharap inilah penjelasan yang bisa saya bagikan kepada Anda. Jangan bingung lagi. Jangan mau dirimu diombang-ambingkan oleh pengajaran yang tidak berdasarkan firman. Oke? Saya berharap Anda nangkep dan mengerti rahasia firman ini. Kita akan berdoa dan kita akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Anda bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, Anda akan mendapatkan terang itu juga. Perbanyak, supaya terang itu banyak dan ada di dalam hidupmu. Anda akan melihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Tutup Alkitabmu, saya akan berdoa
Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh mendengar firman-Mu. Dan firman-Mu sudah kami baca, Engkau berkata, aku adalah terang. Dan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5, bahwa Bapa itu terang. Namun keduanya ini tidak bertentangan. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kalau Bapa adalah terang, aku juga terang. Dan ternyata Anda yang bersekutu dengan Yesus melalui firman-Nya, Anda juga mendapatkan terang itu. Tuhan, terima kasih meteraikan kebenaran ini di dalam roh kami, supaya kami tidak bingung. Dan kami percaya kami menerima terang itu yang adalah Yesus dan Bapa di surga, yang akan membimbing kami sehingga kami tidak salah. Membimbing kami dalam membaca firman-Mu, membimbing kami dalam menjalani kehidupan, membimbing kami tatkala kami bekerja sekuler, tatkala kami sedang melakukan banyak hal, terang itu akan membimbing kami. Itu janji-Mu, kami terima janji itu. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur, berkati roti dan berkati anggur itu, seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Saudara-saudaraku, kita akan mendeklarasikan dengan perkataan iman sehubungan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur, tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku telah diambil oleh Yesus. Kegagalanku, kelemahanku, nasib buruk yang menguasai aku, sudah diambil semuanya oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus sendiri. Tuhan, kami percaya, kami terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau menebus kami dengan darah Yesus. Engkau menyucikan kami dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan kami dengan darah Yesus. Engkau membenarkan kami dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang telah memerdekakan kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman Tuhan berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Demi nama Yesus kami terima hidup kekal itu. Hidup kekal ini menyatu dengan hidup kami. Dan Engkau juga berjanji, Engkau akan membangkitkan kami di akhir zaman. Demi nama Yesus kami nyatakan, kami percaya, kami setuju dalam nama Yesus. Saudara-saudara, kita akan mempraktekkan Roma 5 ayat 9. Firman Tuhan berkata, lebih-lebih kita sudah dibenarkan dengan darahnya, darah Yesus. Kita pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Murka Tuhan selalu dikaitkan dengan kondisi buruk. Mari kita praktekkan supaya kita mengalami janji itu. Tuhan, kami ambil darah-Mu, darah Yesus. Kami taruh pada tubuh kami yang masih belum beres. Kami katakan, ada darah Yesus di tubuh kami.
maka tubuh kami yang sudah kami olesi darah Yesus sudah dibuat benar. Maka tidak ada penyakit lagi. Penyakit apapun itu ada. Tetapi janji Tuhan mengatasi semuanya itu. Tuhan, inilah iman kami. Kami percaya. Terima kasih Tuhanku. Saudara-saudara, kita akan lanjut doa. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang melihat siaran YouTube ini. Tuhanku, mulai hari ini kami katakan, tatkala mereka membaca firman-Mu, mereka sedang bersekutu dengan Engkau. Tuhan, biarlah terang-Mu itu mengimpartasi mereka, sehingga mereka mengerti firman-Mu dengan baik dan dengan benar. Kami juga terus berdoa. Jemaat yang sudah Tuhan bentuk ini adalah jemaat yang dibentuk di atas pengakuan Simon. Mereka adalah jemaat yang percaya bahwa Engkau Mesias, Engkau anak Allah yang hidup. Dan Engkau berjanji Tuhan, alam maut tidak boleh menguasai mereka. Tuhan, apa yang sudah Tuhan janjikan, kami percaya dan kami setuju itu terjadi. Dan Engkau berjanji Tuhan, alam maut tidak boleh menguasai mereka. Dan kami percaya itu. Hei alam maut, Tuhan Yesus berjanji. Kami adalah jemaat yang dibentuk di atas pengakuan Simon. Maka alam maut dalam bentuk apapun tidak boleh menguasai kami. Tuhan, ini adalah iman kami. Dan kami percaya itu harus terjadi karena firman yang telah Kau ucapkan itu adalah kebenaran. Yaitu suatu firman yang tidak bisa ditarik kembali, tidak bisa dibatalkan. Aku percaya. Terima kasih Tuhanku. Dan mulai hari ini kami katakan, Tuhan, kebenaran yang sudah kami terima ini tersimpan di dalam roh kami. Dan sekarang Tuhan, kami sepakat dan mendukung doa Bapak Presiden Jokowi. Tuhanku, kami terus berdoa. Pimpin, bimbing Presiden dan Wakil Presiden dengan pewahyuan-pewahyuan yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, dan pengertian yang dari Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah presiden kami ini yang terus memikirkan bagaimana membawa rakyatnya tidak kekurangan, membawa rakyatnya mengalami keadilan, mengalami kesejahteraan. Mari Tuhanku, kami terus berdoa. Biarlah pewahyuan, hikmat, dan pengertian itu akan memimpin Bapak Presiden dan Bapak Wakil, juga para menteri, para menko, jauhkan dari korupsi, jauhkan dari kesulitan-kesulitan dalam mengatur bangsa dan negara. Kami terus berdoa, ada darah Yesus pada hidup beliau-beliau ini. Tidak boleh ada tulah. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi. Terima kasih Tuhanku, kami mengucap syukur, kami boleh mendengar berita firman pada pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai, berdirilah. Angkat kedua tanganmu, aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas hidup mereka. Mulai hari ini kami katakan, hidup mereka adalah hidup yang diberkati. Mulai hari ini aku katakan, mulai sekarang, apa saja yang mereka kerjakan berhasil dan sukses. Aku melepaskan damai, sejahtera, dan agape itu kepada hidup mereka. Hidup mereka diberkati.
mereka tidak gagal lagi. Dan aku percaya Tuhan, dengan terang-Mu, Kau transferkan kepada mereka. Terjadi itu sekarang dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.